berusaha menghancurkan Islam dan kaum muslimin, dan pada akhirnya Allah hancurkan. Kemudian singkat penjelasan tentang kehidupan orang-orang kafir itu di ayat 29, fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Mereka dimasukkan neraka jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat orang-orang yang sombong. Satu kata di sini yang perlu kita pahami agar menjadi thaqafah Qur'aniyah kita, wawasan pemahaman Quran, bahwa kata mathwa dalam Al-Quran hanya digunakan untuk orang kafir. Hanya digunakan untuk menjelaskan neraka sebagai tempat orang kafir. Beda dengan ma'wa. Kalau ma'wa bisa surga, bisa neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian juga di ayat berikutnya fa innal jahima hiyal ma'wa. Beda dengan mathwa. Mathwa sama-sama artinya tempat, tapi ini khusus orang kafir. Tidak akan kita temukan kata mathwa untuk surga. Mengapa demikian? Karena kata mathwa itu digunakan atau makna makna aslinya atau makna yang tersimpan dalamnya adalah tempat yang sempit, sehingga siapapun yang berada di tempat yang sempit, terbatas rasa bahagianya, sehingga Allah tidak menggunakan mathwa untuk kata surga, karena surga cenderung tempat yang luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i, wa jannatin arduhas samawatu wal ard misalnya. Kehidupan dunia juga disebut mathwa oleh Al-Quran, Kehidupan dunia disebut mathwa, itu ada di surat Muhammad. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah Maha tahu tempat kamu hidup di dunia ini, tempat kamu beraktivitas, dan tempat kamu istirahat ataupun kembali. Jadi kesamaannya sebagaimana dunia tempat yang sempit, dan pandemi ini membuktikan kepada kita, berapapun dia punya uang, kalau kondisinya seperti ini, terasa sekali sempitnya kehidupan dunia. Jangankan mau ke luar negeri, jangankan ke tempat
beda provinsi ya. Di tempat sekeliling saya sudah nggak bisa ya. Ya itulah ciri khas mathwa, tempat yang terbatas. Sehingga Allah jadikan neraka juga mathwa ya. Tentu sifat mathwa untuk kehidupan dunia ya pada akhirnya juga akan berakhir ya. Tapi kalau itu neraka jadi mathwa, na'udzubillah, itu akan nggak ada batasannya kapan berakhirnya. Apalagi di ayat 29 ini Allah katakan fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwa ini perlu dijelaskan agar kita nyambung nanti dengan ayat 30 ya. Ayat 30 itu lawan kata dari orang-orang yang tidak beriman, bagaimana persepsi mereka tentang Al-Quran. Wa qila lilladzina taqaw, dan dikatakan kepada orang-orang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang telah Rabb kalian turunkan. Qalu khaira, mereka menjawab Al-Quran lah yang selalu membawa kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dunia ini, dan negeri akhiratlah yang terbaik, wala ni'ma darul muttaqin, dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Allah katakan lilladzina taqaw ya, bagi orang yang bertakwa ya, dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Inilah syarat bagi umat manusia jika ingin merasakan kemuliaan Al-Quran, maka dirinya harus dibangun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan kata takwa ini sudah disosialisasikan oleh Allah ya, sebagai urgensi ataupun pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran sejak awal surat Al-Baqarah ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ya. Sehingga siapa saja yang tidak dibangun ketakwaannya, maka tidak akan sampai kepada pemahaman Al-Quran atau penyikapan Al-Quran yang diharapkan. Inilah ungkapan para sahabat, khususnya adalah Abdullah bin Umar ketika mengatakan ta'allamnal iman qabla al-Qur'an. Kami belajar keimanan sebelum Al-Qur'an ya. Bagaimana dengan kita? Maka tidak menutup kemungkinan untuk tidak berhenti untuk terus meningkatkan keimanan ya.
termasuk mempelajari isi Al-Quran ini insya Allah berfungsi meningkatkan keimanan, dan keimanan yang meningkat itulah akan menghasilkan ketakwaan ya. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum ya. Apa yang Allah turunkan ya. Jadi ketakwaan juga akan menciptakan persepsi yang baik terhadap diri Allah ya. Jadi di ayat 24 sama-sama ya. Ayatnya mirip sekali. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum ya. Ya. Tapi untuk bab Al-Qur'an ya, wa qila lil ladzina taqaw ya. Yang siap menyikapi Al-Quran dengan baik adalah orang-orang bertakwa. Yang siap menyikapi Allah dengan baik sebagai Rabb ya. Sementara orang-orang kafir ya, tahu bahwa Allah Rabb ya, yaitu yang menciptakan diri manusia, yang beri rezeki kepada manusia, yang mempersiapkan dan dukung kehidupan buat manusia, tapi mereka tidak mensyukurinya ya. Sementara orang bertakwa ya, dia menyadari bahwa Allah lah yang memberi kehidupan yang baik ya. Nah, inilah satu korelasi yang harus kita pahami antara sebutan atau antara keberadaan Al-Quran dengan Allah menyebut dirinya Rabb ya, bahwa kata Rabb ya, memiliki makna Allah yang banyak melimpahkan berbagai macam kenikmatan. Jadi ketakwaan ditambah hubungan yang baik dengan Allah, maka mereka menjawab bahwa Al-Quran itu khaira ya. Al-Quran itu sebuah kebaikan ya. Jadi kata khaira dengan istilahnya dengan dalam nahwu namanya apa? Maf'ul bihi ya, atau harokatnya saja ya. Kalau nggak paham maf'ul bihi ya, harokatnya langsung fathah, qalu khaira ya. Bedakan dengan orang kafir ketika menyebut Al-Quran dengan harokat dhammah, asatirul awwalin ya. Kata asatirul awwalin ini menunjukkan bahwa orang kafir tidak mengakui bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang ada malah dilecehkan dengan istilah mereka asatirul awwalin ya. Tapi orang-orang beriman menyebutnya dengan qalu khaira ya. Ya, khaira itu pakai fathah atau dalam bahasa Indonesianya bisa berposisi sebagai objek ya. Bahwa madza anzala rabbukum qalu khaira, artinya Allah lah yang menurunkan kebaikan
Ya. Dan kata khaira juga menunjukkan satu sebutan yang identik, ya. Ya. Jadi ibaratnya, ya, cincin emas beda dengan cincin mengandung emas, ya. Berarti ada lainnya, ya. Begitulah sebutan-sebutan Al-Quran. Apakah Al-Quran huda, apakah Al-Quran syifa, apakah Al-Quran rahmah, itu semua sebutan-sebutan yang menjadi sangat kental terhadap hakikat Al-Quran itu sendiri, ya. Dan kata khaira yang berarti kebaikan, ini salah satunya diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang beriman yang senantiasa belajar dan mengajar, disebut dengan khairukum, ya. Khairukum, ya. Jadi satu makna dengan ayat ini, ya. Al-Quran itu khair, yang mau belajar dan mau mengajarkan disebut oleh Rasulullah khairukum, ya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, ya. Al-Quran menjadi khair, ya, apabila menjadikan manusia itu, ya, selalu berbuat baik dalam kehidupan dunia, ya. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman mutlak bagi orang yang betul-betul beriman dengan Al-Quran, ya. Dan harus terus dievaluasi, ya, sejauh mana dirinya, ya, sudah terwarnai oleh Al-Quran sehingga menghasilkan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, ya. Ya, tentu bukan berarti menjadi manusia yang tanpa dosa, tanpa kesalahan, ya. Tapi kebaikan-kebaikan itu menjadi mayoritas pribadi yang mengimani Al-Quran dengan baik, ya. Dan ini ada kaitannya dengan ketakwaan itu sendiri, sehingga di ayat semacam ini ada juga di surat Az-Zumar, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, ya. Wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Katakan, wahai hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, ya. Bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, maka hendaklah dunia ini harus banyak menghasilkan hasanah, ya. Namun di surat Az-Zumar, ya, ditutup dengan pentingnya kesabaran. Wa ardullahi wasi'ah
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Wala darul akhirati khair. Ya. Dan negeri akhirat itulah negeri yang baik. Ya. Ya, jadi kata khair diulang lagi. Ya. Jadi kehidupan manusia yang senantiasa menikmati Quran yang khair, maka akan mengantarkan kehidupan akhirat yang khair. Ya. Ataupun pemahaman orang beriman yang bertakwa terhadap Al-Quran sebagai suatu khair, maka dia hanya akan melihat kehidupan akhirat itulah yang khair. Ya. Wala ni'ma darul muttaqin. Dan akhirat sebagai yang khair itu sebaik-baik negeri bagi orang yang bertakwa. Ya. Ya, kata darun dalam bahasa Arab, apalagi bahasa Arab yang dipelajari di kursus-kursus, darun artinya apa? Rumah. Ya. Ya. Kenapa bahasa Arab mengistilahkan rumah dengan dar? Ya. Makna asli dar artinya adalah berputar, ya, berputar-putar. Ya. Tentu tidak mungkin orang berputar kalau tempatnya tidak luas. Ya. Begitu juga di dalam hadis dikatakan, ya, al-jar qabla ad-dar. Ya, dalam hadis dikatakan al-jar qabla ad-dar. Ya. Apa itu maksudnya? Ya. Tetangga sebelum rumah. Ya. Ya, artinya sebaiknya kalau kita membeli rumah, jangan hanya berpikir kepada rumahnya saja, berpikirlah juga kepada tetangganya. Ya. Tentu ini yang ideal, ya. Kalau ternyata nggak mampu, ya harus punya niat yang lain. Nggak apa-apa, tetangganya nggak baik, nanti kita dakwahi supaya baik, maka insya Allah akan lebih akan lebih membawa pahala yang besar, ya. Ya. Jadi tetangganya langsung diniatkan menjadi objek dakwahnya. Ya. Nah, di Al-Quran sering dijadikan dar ini ya sebagai tempat yang akhir manusia, ya. Dan penggunaannya sangat luas, ya. Dar yang berarti rumah itu juga mengandung makna tempat berlabuhnya manusia, ya. Jadi terkadang manusia seharian ke berbagai macam tempat, ya, ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, terakhirnya kemana? Ya ke rumahnya, ke dar, ya. Ya. Bahkan bepergian jauh berbulan-bulan, ya, nanti ujung-ujungnya akan balik ke rumahnya. Sehingga dar bermakna tempat akhir daripada manusia selama beraktivitas, ya. Untuk itulah Al-Quran menggunakan dar dengan makna semuanya itu, ya. Terkadang diartikan di sini darul akhirah, ya,
ya, negeri akhirat, ya, yang diambil dari makna aslinya rumah, ya. Jadi darul akhirah, seakan-akan akhirat itu menjadi rumahnya, seakan-akan akhirat itu menjadi target tempat akhir manusia, ya. Sehingga dalam Al-Quran juga ada istilahnya su'uddar, ya. Ya. Jadi dar dalam Al-Quran digunakan untuk neraka ataupun untuk surga, ya. Ya. Neraka disebut su'uddar, ya. Surga disebut uqbaddar, ya. Apalagi, ya. Neraka juga disebut dengan wa hallu qaumahum daral bawar, ya. Daral bawar, jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar, ya. Orang yang hidupnya sudah bagus, selalu mementingkan kehidupan akhirat, diistilahkan dengan inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, ya. Jadi penggunaannya sangat luas dalam Al-Quran. Kata dar, ya. Disinilah pentingnya kita mengetahui penggunaan asli, ya. Sebelum itu semuanya kan artinya rumah, ya. Seperti hadis tadi, al-jaru qablad dar, ya. Perhatikanlah, kalau kamu beli rumah, perhatikanlah tetangganya, ya. Namun Al-Quran menggunakannya dengan penggunaan yang luas, ya. Jadi kata ni'ma, ya, itu lawan katanya seperti di ayat 29, bi'sa, ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya isim fi'il, ya. Ya. Kata benda namun bermakna kata kerja, ya. Wala ni'ma darul muttaqin, ya. Maka negeri akhirat itu sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Maka Allah menjelaskan lawan kata dari orang-orang kafir, ya, orang-orang di ayat 29, orang-orang yang anti terhadap wahyu Allah akan berakhir di neraka, sedangkan orang-orang yang bertakwa, yang mencintai Al-Quran, berakhir di Jannatu Adn, ya. Di surga-surga Adn, ya, yadkhulunaha, di mana mereka masuk dalamnya, tajri min tahtihal anhar, ya. Ya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, atau mengalir dari bawahnya sungai-sungai, ya. Masih ingat istilah tajri min tahtihal anhar dengan tajri tahtahal anhar, ya. Kata min menunjukkan bahwa sumber air itu, ya, berada di tempat-tempat tinggal orang-orang yang beriman itu. Lahum fiha ma yasha'un, ya. Bagi mereka apa saja yang mereka inginkan, ya. Mengapa Allah perlu menjelaskan lahum fiha ma yasha'un, ya. Ini menjadi ciri khas kehidupan orang-orang bertakwa saat di dunia, ya. Saat di dunia orang-orang beriman itu bersabar, tidak bisa lahum fiha ma yasha'un, karena ketaatannya kepada hududullah, ya. Ya. Baik dalam segi minuman, ya. Ya. Ada minuman yang
dia minum, ada yang minuman tidak diminum. Makanan, ya. Hukum-hukum, ini yang haram, ini yang halal, ya. Nggak ma yasha'un, ya. Sehingga Allah ingin ungkapkan di akhirat nanti manusia tidak lagi dibatasi oleh hukum-hukum, sehingga bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, ya. Begitu juga lahum fiha ma yasha'un ini menunjukkan kesabaran orang-orang beriman, ya. Ketika di dunia bersabar ataupun ridho terhadap apa terbatasnya rizki yang mereka dapatkan, ya, itu tidak membuat mereka apakah mengeluh, apakah na'udzubillah suudzon kepada Allah, ya. Mereka tetap tidak terpengaruh oleh sempitnya atau terbatasnya rizki yang mereka miliki atau yang mereka dapatkan. Maka di akhirat nanti Allah ingin luaskan rizki mereka, sehingga perlu Allah ungkapkan lahum fiha ma yasha'un, ya. Oleh karena itu bagi orang-orang beriman, ya, dalam kisah-kisah kehidupan para sahabat dan orang-orang yang salihin, ya, ketika mereka rezekinya luas, ya, kalau orang rezekinya luas kan cenderung cenderung ada lah suasana lahum fiha ma yasha'un, ya. Sebutlah seperti Umar bin Al-Khattab, seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya, ya. Itu memang, ya, agak takut dengan rezeki yang luas itu, ya, karena mereka berkeyakinan lahum fiha ma yasha'un ini ciri khas kehidupan orang bertakwa di akhirat, ya. Nah, kami ini orang yang berusaha bertakwa, orang yang berusaha ingin menjadi soleh, ya, kok juga merasakan di dunia lahum fiha ma yasha'un, ya, mendapat apa, bisa merealisasikan apa saja yang diinginkan, sehingga membuat mereka apa, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga mereka, karena ayat semacam ini, mereka berpikir begini, ya, akhafu an ujjilat lana hasanatuna, ya, kami khawatir, ya, pahala-pahala itu oleh Allah sudah ditumpahkan kepada kami di dunia ini, sehingga nanti di akhirat kami nggak mendapat apa-apa lagi, ya. Karena suasana lahum fiha ma yasha'un itu hanya untuk akhirat, kok kami di dunia sudah merasakan, ya. Ya, begitulah kesalehan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga, ya, padahal yang namanya di dunia, betapapun ada kesan lahum fiha ma yasha'un, tapi tidak akan seluas kehidupan akhirat, ya. Tapi begitulah ketakwaan hamba-hamba Allah yang senantiasa muraqabatullah, mereka khawatir, ya. Sehingga apa yang mereka lakukan, ya, mereka akhirnya tidak ingin menjadi orang-orang yang di dunia lahum fiha ma yasha'un, ya. Sehingga mereka lakukan apa? Ya, berinfak
sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, ya. Ya. Agar jangan terjadi ujilat lana hasanatuna, ya. Ya, jangan-jangan pahala akhiratnya sudah di cash di dunia sehingga nanti di akhirat nggak dapat lagi, ya. Yaitu sebetulnya sebuah sikap roja wal khauf dari orang-orang beriman yang patut menjadi atau yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita, ya. Jangan terpukau oleh rezeki yang banyak, ya. Agar kita tidak terjerumus dalam kehidupan yang negatif. Juga jangan terlalu bersedih dengan rezeki yang terbatas sehingga menjadi kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, itulah lahum fiha ma yasha'un, bagi orang-orang bertakwa, ya, selalu memberi menghasilkan motivasi-motivasi keimanan yang luar biasa. Kadzalika yajzillahul muttaqin, ya. Begitulah Allah membalas orang-orang yang bertakwa, ya. Dan juga akan dijelaskan bagaimana kehidupan akhir orang-orang bertakwa, ya. Jadi untuk orang-orang yang kafir, mereka dimatikan dalam keadaan banyak dosa, zalimi anfusihim, ayat 28. Tapi bagi orang bertakwa, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, ya. Mereka dimatikan oleh malaikat dalam kondisi, ya, thayyibin, ya. Apa maksud thayyibin? Ya. Thayyibin itu salah satunya diungkapkan di surat An-Nahl, ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya. Jadi karena hidupnya biasa baik, maka ketika meninggalnya juga dalam kondisi baik, ya. Maka thayyibin mengandung makna, ya, kondisi apapun yang mereka alami selalu membuat mereka baik, ya. Jika ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang rizkinya cukup melimpah, ya, maka thayyibinnya selalu menjadi orang yang bersyukur. Thayyibinnya selalu menjadikan orang yang kekayaannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditakdirkan menjadi orang yang susah, dia tetap hidup thayyibin dengan kesabarannya, dengan husnudzonnya kepada Allah, ya, dengan banyak keterbatasan, ya, nggak bisa, nggak ada peluang melakukan ini melakukan itu, insya Allah itu menjadi kehidupan lebih thayyibah, ya. Yaquluna salamun alaikum, maka mereka mendapat ucapan selamat dari malaikat yang akan mengambil nyawanya, ya. Seperti di surat Fussilat, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ya, udkhulul jannata, ya. Maka malaikat itu pun menyampaikan masuklah surga bima kuntum ta'malun, ya. Ya. Masuklah surga sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan, ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan, ya, la yudkhilakum amalukum al jannah, ya, amalmu
tidak akan bisa memasukkan kamu ke surga. Hadis mengatakan seperti itu ya. Ya, la yudkhilakum amalukum al jannah. Ya, amalmu tidak akan memasukkan kamu ke surga. Tapi di ayat ini ya, masuklah surga sesuai dengan amal-amalmu. Ya. Ya. Jadi pentingnya dipadukan antara hadis dan Al-Quran. Ya. Ketika hadis mengatakan amalmu tidak masukkan ke surga, ya, masih ada kelanjutannya, tetapi kamu dimasukkan tetapi rahmat Allah lah yang memasukkan kamu ke surga. Ya. Kata Al-Quran, masuklah surga sesuai dengan amalmu. Maksudnya apa? Hakikatnya amal-amal itulah yang akan memancing datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Al-Quran banyak menjelaskan, kalau kamu beramal ini Allah beri rahmat, kalau kamu beramal ini Allah beri rahmat. Jadi semakin banyak amalnya, semakin banyak rahmatnya. Ya. Ya, tentu ketika Allah bukan mengatakan amalnya, karena amal manusia itu nggak seimbang untuk dikonversikan ke surga. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain, amal manusia yang beratus-ratus tahun baru dikonversikan dengan nikmat mata saja nggak seimbang, apalagi dengan surga. Ya. Jadi tetap harus kita padukan memang dengan amal, tapi hadis mengatakan tidak semata-mata amal, tapi amal-amal itulah yang akan memancing turunnya rahmat Allah, sehingga manusia akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini kaji kita. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.